Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang buron kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pelaku berinisial B diringkus karena perannya membantu memastikan agar situs judi online tertentu tidak diblokir oleh pemerintah. 5 miliar rupiah disita sebagai barang bukti. Menurut polisi, hingga saat ini penyidik sudah menyita barang bukti senilai 150 miliar rupiah. Sementara 4 buron lain masih terus diburu. Polisi telah menetapkan 24 tersangka dalam kasus judi online. 10 tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, total barang bukti yang disita sebanyak 150 miliar dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan pengembangan penyidikan. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut aliran uang para pelaku terkait kasus ini, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) alias money laundering. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita segera saja mungkin berdiskusi, berdialog ya, karena memang dari Polda Metro Jaya sendiri, kalau kami mengutip dari pernyataan Kabid Humas Polda Metro, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi, ini memang ada 2 pasal yang akan ditetapkan kepada para pelaku judi online, yaitu tindak pidana umumnya sendiri, termasuk juga tindak pidana pencucian uang. PPU ya. Betul. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah hadir bersama kita, baik itu Zoom maupun juga di studio, ada Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arianto. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, kalau bicara TPPU nggak lengkap kalau nggak menghadirkan ahlinya juga. Betul. Selamat pagi Bu Yenti Garnasi. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yenti. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mbak Yenti. Saya ingin langsung ke Bu Yenti deh. Bu Yenti, sudah ada pernyataan loh Bu dari kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya. Seperti kita ketahui kan ada angka yang fantastis Bu, 150 miliar diamankan dari beberapa penangkapan ini. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihatnya, bisa nggak sih Bu sebetulnya ini TPPU ini, atau mungkin jangan-jangan TPPU ini jelas ada di dalam kasus judi online ini? Ya baik, terima kasih. Sangat jelas ada ya, apalagi isu tentang terjadinya judi online ini kan sering disampaikan oleh PPATK, bahkan mungkin 2 tahun yang lalu ya Pak Arianto ya, kalau kita tidak lupa, kita jangan lupa, ada waktu itu konsorsium judi online ya Pak ya, itu juga ada 300 triliun, kemudian ada angka 600 triliun, kemudian ada angka 300 triliun juga dari PPATK yang mengatakan bahwa ada aliran dari judi online yang masuk kepada pendanaan pilpres maupun pilkada. Artinya apa? PPATK sudah menyatakan seperti itu. Menurut PPATK dengan hasil analisisnya, itu mengatakan bahwa ada aliran-aliran dana, transaksi-transaksi yang terjadi yang berasal dari kejahatan judi online. Nah, kita kan harus percaya PPATK, karena PPATK itu bukan data saja ya, walaupun memang ya Pak Arianto bukan alat bukti, tetapi itu adalah laporan hasil analisis, petunjuk yang sangat kuat mestinya begitu. Jadi tidak bisa terelakkan lagi bahwa pasti ada. Ini masalahnya negara ini mampu tidak menguak judi online ini berkaitan dengan alirannya kepada siapa saja yang menikmati. Seperti sekarang ada beberapa orang oknum Komdigi ya yang menurut saya sih melakukan pengkhianatan besar-besaran ya kan. Karena kan waktu itu udah dibilang bahwa nanti akan di take down kalau ada yang bernuansa judi online. Ketika kita sudah sangat resah dengan judi online, ternyata mereka malah memanfaatkan kewenangannya untuk menyelamatkan, kalau nggak salah dari setiap 5.000 dia menyelamatkan 1.000, yang mana apalagi tadi DPO-nya saja pada dia disita 5 miliar. Artinya apa? Mereka ini yang terlibat di Komdigi saja, itu siapa yang bayar? Nah itu pasti dibayarnya dari bandar yang sudah mengumpulkan. Artinya apa? Dia saja dibayar sudah merupakan
merupakan pencucian uang dari bandarnya, berkaitan dengan sebelumnya bandar-bandar ini memang sudah menerima uang hasil judi online. Itu aja kelihatan sekali, nampak sekali. Saya kira kepolisian udah sangat canggih ya. Bahkan dulu disertasi saya itu salah satu pendukungnya adalah Pak Arianto Sutadi ya Bapak ya, Bapak Direktur waktu itu. Jadi tidak ada lagi yang sulit, ini sekarang tinggal mau apa tidak. Bahkan kenapa masih ada saja dan baru sekarang terungkap karena mungkin ada presidennya baru dan kemudian ada semangat baru untuk bagaimana kita genjotlah gas terus untuk penanganan judi online. Itu bukan hanya judi online-nya, tetapi yaitu nadinya itu adalah uang-uangnya itu, uang-uang yang sudah diterima oleh para bandar, backing, kemudian para peserta pembantu yang menyediakan rumahnya dan sebagainya, kan itu begitu. Meskipun online, ternyata mereka memasang alat-alat seperti yang kita dengar, ada alat dari Komdigi yang ada di Bekasi. Itu artinya apa? Rumah itu juga harus disita semuanya gitu ya. Kemudian harus kita lihat apa sih, siapa yang mempunyai kebijakan bahwa dibiarkan server itu ada di luar Komdigi, padahal sudah tidak ada COVID lagi. Nah ini kan ada PP-nya. Ya. Baik. Jadi kalau kata Bu Yanti mungkin nggak ada ya, pasti ada kaitannya pencucian uang, money laundering, ya udah murni lah ini judi online begitu ya. Tapi langkah konkret dari mungkin pihak kepolisian saat ini kan juga masih menunggu ada 150 miliar uang yang diamankan PPATK dan akan di tracing ini kemana saja uang. Tapi kalau terkait TPPU, pencucian uang dalam judi online ini seperti apa Pak Arianto? Ya, saya berpikir ya, saya setuju dengan Bu Yanti dulu ya. Sebetulnya ya, judi online ini mentrisnya kejahatannya, yang apa yang terjadi dan apa yang sudah terjadi, siapa yang terlibat itu ya. Itu banyak sekali pasal-pasal atau aturan perundangan yang bisa diterapkan. Bukan hanya cukup perjudian doang ya, tetapi juga termasuk itu tadi pencucian uang, kemudian termasuk gratifikasi, termasuk korupsi. Itu sebetulnya bisa dipakai instrumen untuk melacak siapa saja yang terlibat di dalam judi online ini. Iya. Itu seperti Komdigi itu misalkan. Iya. Kemarin kan itu kan terima dia membiarkan. Iya. Membiarkan karena apa? Kan dia dapat gratifikasi. Jadi dia membiarkan itu, gratifikasi udah kena. Kemudian dia memperkaya diri gitu kan, untuk ini merugikan negara, kan negara rugi besar ini. Oknum ini ya. Iya, itu bisa kena aja, itu korupsi, gratifikasi dan macam-macam gitu. Dan saya dengan adanya TPPU itu sebenarnya untuk memberikan jalan pada penegak hukum dulu untuk menjerat kasus-kasus yang sangat susah dijerat kayak gini itu yang belum kita dengar ya, tuh, Pak. Sudah. Undang-undang TPPU itu sudah banyak diterapkan oleh penyidik di Barreskrim sana, tapi sayangnya belum menyasar kepada kasus yang spektakuler seperti sekarang ini. Saya pernah ya, bahkan kasus kecil-kecil udah masukkan TPPU, utang piutang masuk TPPU itu, ngejarnya dia gitu. Kenapa nggak seperti sekarang ini diterapkan undang-undang TPPU itu? Jadi kemarin saya menyarankan ya, kita tuh harus all out force. Dan kedua, kelemahannya kita sekarang ini dengan adanya tracing orang-orang melanggar kasus itu TPPU itu saling melempar-melempar. Dan saya pikir ini juga menurut saya ini kelemahan hukum kita lah, kurang tegas gitu. Contoh misalkan PPATK hanya dikasih kesempatan untuk melacak. Melacak, wah ini mencurigakan, kasihkan ke polisi. Nah polisi sendiri begitu dikasihkan tidak cepet gitu. Atau tidak transparan, ini loh, ini ternyata enggak. Kenapa Pak? Itu pertanyaan saya. Ya itulah, karena itu tadi menurut saya kelemahan hukum ya. Jadi kalau saya sih ini untuk menindak untuk menggalakkan TPPU ini menurut saya kok kayaknya undang-undang perlu dirubah ini. Jadi ya dirubah. Jadi di samping PPATK itu juga boleh melacak. Ya. Tidak hanya melaporkan pada polisi, tapi dia juga bisa menindak. Gitu. Jadi kerjanya langsung menindak gitu dalam, ya? Iya, menindak dalam. Jadi diperkuat dengan fungsi penindakan lembaga itu. Iya, jadi instrumen penindakan itu simpel gitu loh, sehingga bisa mencegah dan bisa mentrace dan menindak gitu. Sekarang ini saya sering sekali. Tapi kalau dari sisi ngomong sudah kasihkan polisi, tapi kamu enggak ini gitu. Pak Arianto, tapi dari sisi mungkin hukumnya sendiri ada nggak sih yang menjadi kendala sebenarnya? Kalau hukumnya sih bagus ya. Dulu sebelum ada TPPU itu kan diadakan TPPU ini kan jadi memungkinkan aparat untuk mentrace semua itu larinya kemana.
Terus kemudian tapi kan apa tuh dalam prakteknya belum maksimal ini. Sehingga belum bisa menjangkau apa yang dulu sebetulnya dikendaki oleh undang-undang itu, pembuat undang-undang itu sebetulnya TPPU itu untuk men-trace yang sangat sulit itu tadi, tapi prakteknya belum maksimal gitu. Belum maksimal itu ya. Iya. Bu Yenti sepakat tidak Bu dengan usulan tadi Bu? Artinya begini, PPATK bisa juga diperkuat lembaga ini dengan menambahkan lagi fungsi, yaitu penindakan ini Bu gitu. Karena pertanyaannya lah, penindakan yang dilakukan oleh aparatur hukum yang sudah berjalan saat ini aja masih seperti ini. Apa jaminannya kalau misalnya PPATK ini juga diperkuat Bu? Jawabannya usai jeda ya Bu. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi berbincang pada saat break ya. Tadi di awal pernyataannya Bu Yenti ini mengatakan bahwa kalau misalnya mau di-trace ini aliran judi online ini dananya kemana saja gitu ya. Ada juga ke politik. Nah, kan politik, gitu ya kan? Nah, di satu sisi tadi Pak Arianto mengatakan penguatan PPATK ini dengan unsur penindakan ini diperlukan saat ini. Bu Yenti menanggapi usulan ini seperti apa, Bu? Masih optimis nggak sih, Bu, gitu loh? Apalagi kalau ada unsur politiknya juga nih, Bu. Ya, itu kan pernyataan dari PPATK ya, Pak Arianto ya. Artinya PPATK ini kan bukan data asal gitu ya, karena sudah LHA namanya ya, laporan hasil analisis, artinya sudah dianalisis. Apa ya, tadi usulan Pak Arianto ya bagus kalau memang bisa artinya menjadi penyidik, mungkin maksudnya Pak Arianto kan ya. Tetapi paling tidak Pak Arianto itu hasil analisis itu sekarang hanya petunjuk, pun bukan petunjuk 184, harusnya alat bukti gitu kan. Ini alat bukti yang harus ditindaklanjuti. Karena ini hanya padahal itu analisis sudah sangat luar biasa ya, anggaran juga besar sekali untuk bagaimana PPATK bisa menyatakan bahwa ini dari judi online, ini kemungkinan dari narkoba, ini dari korupsi. Itu kan masih luar biasa, tetapi begitu sampai di penyidik seolah-olah itu bukan apa-apa gitu. Nah, ini yang khawatir di penyidik itu, maaf ya Pak Arianto, jadi main-mainan, mulai dilihat-lihat siapa aja yang terlibat, ini siapa aja, ini yang harus, jangan-jangan, ini saya curiga aja ya, boleh dong Pak, jangan-jangan bukan hanya di Komdigi yang tadi adalah korupsi, iya pasti, jangan-jangan di penegak hukumnya juga dipilah-pilah, oh yang ini nggak usah, yang ini nggak usah. Inilah yang membuat judi online dan kejahatan-kejahatan yang lainnya itu sepertinya tidak betul-betul tegak secara baik, tetapi memang ada diskriminatif, ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, dalam artian orang-orang tertentu yang bukan siapa-siapa meskipun uangnya banyak, boleh gitu ya, ditegakkan. Tetapi kalau ini pejabat, ini politisi, ini pengusaha yang ada andilnya di dalam praktek berdinamika politik, kemudian banyak hal ya, kemudian diamankan. Banyak sekali asumsi atau perkiraan masyarakat, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja bahwa aliran dana hasil judi online ini supaya tidak nampak pada pejabatnya, pada orang-orang yang kuat itu diberikan kepada artis, diberikan kepada orang-orang yang sebetulnya secara lifestyle itu profilnya tidak cocok, misalnya tiba-tiba mempunyai usaha besar sekali padahal mereka tidak berkompeten, mereka bukan orang dari entrepreneur gitu. Ini kan banyak hal-hal yang mencurigakan. Baik. Ya Bu Yenti, berarti kalau kita boleh pesimis, nampaknya tidak bisa secara tuntas begitu ya, pesimis nih ya, tidak bisa secara tuntas dong judi online yang berkaitan dengan TPPU dengan segitu kompleksnya yang tadi Bu Yenti jelaskan. Ya, saya tidak ingin pesimis, saya ingin mendorong untuk jangan deh main-main, semuanya jangan main-main. Tadi Pak Arianto sudah mengatakan ini ada korupsi, iya, karena menyalahgunakan kewenangan di Komdigi tadi kan. Apalagi nanti kalau ada di atasnya ada pembiaran dari pejabat yang bersangkutan dan kemudian dia membiarkan itu karena dia mendapatkan sesuatu, maka ada gratifikasi. Itu betul ada korupsi. Tapi Pak, di penegakan hukumnya sendiri juga tolong tidak ada korupsi. Kalau penegak hukum tidak mau menjalankan, tidak mau menyangkakan seseorang yang harusnya nyata-nyata itu tersangka menerima, tetapi ditutupi, itu juga sama. Mereka juga terlibat korupsi karena penegak hukum yang apakah itu nanti melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya yang harusnya menjadikan tersangka apa tidak, atau mendapatkan suap atau gratifikasi ya Pak Arianto. Banyak hal yang harus kita jaga. Saya tidak bilang pesimis, tapi ayo semuanya jujur, ayo semuanya untuk negara ini, karena judi online ini
korbannya dalam tanda petik masyarakat udah luar biasa sampai dengan ada orang karena judi online menjual anaknya. Ini kan sudah 3 minggu yang lalu ada. Jadi harus kita semuanya itu bergegas untuk berintegritas semuanya, terutama para penegak hukum, terutama para pejabat, terutama para orang-orang yang berada dalam lingkungan legislatif. Yudikatif gitu. Mungkin begitu Pak Arianto. Saya Pak Arianto, banyak catatan penting bagus dari Bu Yenti ya, begitu terkait nanti sudah masuk penyidikan ini dipilah-pilih juga nih, mana yang perlu diproses, mana yang ternyata ditahan dulu dan lain sebagainya. Padahal awalnya Kapolri bersemangat karena ini sesuai dengan asa cita kepemimpinan Presiden Prabowo. Kalau Kapolrinya udah pasti bersemangat, pemimpinnya pasti bersemangat, tapi pelaksananya itu karena dia mempunyai kewenangan yang gede. Ya, definisi korupsi itu ginilah ya. Kewenangan besar disertai dengan diskresi yang besar, tapi pengawasannya lemah. Itu yang terjadi lah. Itu tadi makanya saya khusus untuk judi online ini menurut saya itu extraordinary. Jadi kita harus perubahan total lah caranya itu supaya efektif. Seperti sekarang ini saya tadi mengatakan ya, bukannya saya menyalahkan PPATK itu cuman lapor-lapor doang. Itu sudah diperkuat dengan itu menjadi alat bukti kan. Hasil analisis menjadi alat bukti. Tapi dipakai apa tidak ini kan tergantung dari penyidiknya. Nah sekarang siapa yang memeriksa penyidiknya ini? Apakah itu tadi dipakai apa tidak? Di dalam KUHP tidak ada aturan itu. Dalam KUHP tidak ada ya? Tidak ada karena gini loh. Ini kelemahan KUHP juga Pak. Ini saran saya kepada penegak hukum di Indonesia ini, kenapa nggak jadi efektif itu tadi ya. Karena kinerja daripada Polri ini tidak banyak diamati oleh orang luar. Misalkan dia menerima saksi ahli, 5 dari tersangka, 5 dari pelapor. Semua diterima, tapi belum tentu 10-nya itu masuk di dalam berkas. Tadi kan? Sesuai dengan keinginan dia, itulah. Ini kelemahan daripada sistem menurut saya yang harus diperbaiki. Jadi kita jangan berpikir kok susah, nanti kan bisa dimain-mainkan gitu. Jangan-jangan, bukan jangan-jangan ya memang gitu kalau saya. Itu yang terjadi di lapangan kayak gitu karena itu tadi diskresi yang terlalu gede. Lantas harus seperti apa selain juga PPATK diperkuat ini? Aturannya dirubah supaya khusus kalau untuk judi online ya karena sudah sangat marak ya sehingga kita perlu jangan pakai aturan yang konvensional gitu loh. Seperti tadi PPATK di samping itu sebagai alat bukti ya kasih aja kesempatan untuk menindak misalkan tindaknya apa membekukan atau apa gitu. Sekarang kan enggak membekukan rekening bank yang melacak kejelekan PPATK. Kalau dulu bank itu ya kalau kita membuka rekening susah banget ya. Sekarang sudah agak mending itu. Bisa itu. Polisi telepon aja sekarang mungkin bisa. Tapi Pak Arianto bukannya dengan jadi kan publik kan menangkapnya begini Pak. Ini seakan-akan kayak ingin menyerahkan fungsi tugasnya aja nih ke PPATK begitu. Bukankah nanti stigma justru malah polisi kita nggak mampu, polisi kita tebang pilih. Benar dong adanya berarti seperti itu gitu loh. Iya. Maksud saya gini Mbak, itu tadi untuk menghilangkan kendala keluhan daripada PPATK, saya sudah menyerahkan pada polisi. Tapi kan dipilih-pilih. Artinya kan bola ini kan sekarang ada di institusi polisi. Itu tadi kan Bu Yenti mengatakan ini, tapi kan bisa dipilih-pilih oleh polisi ini. Nah untuk menghilangkan supaya polisi nggak bisa pilih ini tadi, kasihlah pengawasan kepada ini bagaimana polisi itu menindaklanjuti hasil ini jadikan alat bukti apa tidak. Antara lain adalah PPATK juga kasih kewenangan juga untuk menentukan. Siapa yang menindak di PPATK itu? Ya unsur polisi juga pasti kan Pak? Kan sana institusi. Undang-undang kan hanya mengatakan bahwa PPATK hanya boleh melaporkan, memberikan analisis, disampaikan kepada polisi. Polisilah yang menindak kan gitu kan. Jadi kan ini ada step-step itu loh, pelimpahan-pelimpahan kayak itu, tapi nggak tuh the point langsung. Ya saya bayangkan di KPK saja kan isinya kan ada jaksa, ada polisi juga gitu Pak. Nah untuk itulah makanya saran saya ini instrumennya dirubah. Instrumen dan juga regulasi judul juga ini dirubah instrumen untuk mencegah itu dirubah. Contohnya misalkan ada ketahuan ini orang masuk ini, udah langsung press matikan aja, nggak usah limpahkan lagi. Matikan aja. Kerjanya satu jalan begitu ya, Bu Yenti. Apakah yang perlu dirubah regulasi, instrumennya dan lain sebagainya? Sistemnya apalagi Bu? Apa? Macam-macam nih Bu. Iya, saya setuju itu dengan Pak Arianto kan. Pak Arianto kan beda ya dengan saya. Kalau kami kan hanya teoritis dan kemudian melihat gitu ya. Betul tuh Pak Arianto, saya itu berapa kali juga diperiksa sebagai BAP, tapi belum tentu juga saya itu ke pengadilan gitu ya. Untuk kasus-kasus besar Pak.
Ya saya nggak ke pengadilan juga gitu kan. Itu tergantung juga nanti jaksanya juga Pak. Jadi hal-hal ini terjadi. Maka mungkin kalau memang ada pemikiran bahwa harus ada pengawasan, ada juga penindakan terhadap para penegak hukum yang tidak mau melaksanakan dengan baik. Misalnya tadi itu disebutkan secara lebih teknis ya, bahwa apa yang didapatkan dari PPATK itu misalnya ada gambaran beberapa orang yang terlibat kemana-kemana itu ya harus gitu. Sebetulnya Pak Arianto undang-undang itu juga sudah cukup kuat ya, tapi apakah dilaksanakan apa tidak? Misalnya PPATK itu juga bisa, bahkan OJK juga bisa memblokir walaupun tidak bisa menyita, tapi PPATK bisa memblokir kemudian menyita sementara 5 hari sampai dengan 20 hari. Dalam 15 hari kemudian, dalam 20 hari ini harusnya polisi itu cepat-cepat menyatakan tersangka gitu ya, menetapkan tersangka, karena PPATK hanya 20 hari setelah itu kan disita oleh penyidik. Tetapi ini nampaknya tidak sejalan gitu ya. Entah penyidiknya tidak paham atau memang pura-pura tidak mau melaksanakan itu, sehingga banyak yang lolos seperti itu. Sebetulnya seperti itu yang terjadi. Ini ada Pak Arianto ya, Pak Arianto. Banyak sekali ini kan, kalau ini kan memang kewenangannya polisi, bukan KPK, bukan apa-apa. Jadi Bapak, kita harus betul-betul mendorong, ya tidak boleh hanya Kapolri-nya saja ya, Pak Kapolri juga tidak boleh hanya mengatakan saya siap mundur besok kalau terlibat, tapi Pak Kapolri juga harus bilang kalau melihat anak buahnya tidak melaksanakan tindak gitu. Jadi bukan hanya untuk beliau sendiri gitu, itu sulit kalau hanya untuk beliau sendiri, beliau enggak, tapi anak buahnya lah. Padahal yang menangani itu adalah di bawahnya, mulai direkturnya, kapoldanya dan sebagainya. Ini bagaimana caranya bisa mengawasi ini? Pak Arianto sebagai salah satu ini ya Pak, mungkin info bahwa Kapolres Ciamis itu pada bulan September itu bisa menangani Pak langsung ke Kambojanya 265 miliar. Nah, tapi ini harusnya kan diapresiasi sehingga diikuti oleh Polres-Polres yang lain, bahkan tingkat Bareskrim atau tingkat Direktur Polda. Mestinya seperti itu. Nah, ini jangan-jangan yang bagus-bagus malah tidak diapresiasi, misalnya mendapatkan Kompolnas Award atau apa, itu kan betul-betul ini kan bisa Pak. Apresiasi untuk itu, jangan disembunyikan bahwa ada yang berhasil 265 miliar loh. Bukan hanya tadi itu, hanya seberapa. Jadi tadi saya mengatakan bahwa tidak ada 100 miliar itu nggak ada apa-apanya gitu. Oke, benar tuh. Ya, Baik, terakhir Pak Arianto. Tipis aja Pak. Ya dari dulu saya mengatakan ya, kita jangan ngomong kita sudah menangkap sekian, kita sudah menangkap sekian. Di Komdiki juga gitu, kita sudah mau nutup sekian. Dibandingkan dengan kejadiannya mestinya. Kalau kejadiannya 1000 kita bisa nangkap cuma 10, itu kan baru bagian kecil kan, itu bukan prestasi. Maksimal begitu. Tapi ya, Pak? anyway ya, ini saya bagus karena apa? Polisi ternyata selama ini nggak pernah nangkap yang gede-gede, ini kan gede banget ini ya. Dan temuan yang sangat besar sekali bisa membuktikan bahwa ternyata Komdiki itu malah justru melanggar itu. Ini membuktikan teori saya ya, bahwa itu judi tanpa adanya pembiaran tidak akan mungkin terjadi. Nah, Tanpa ini adanya kan backing ya, Pak, ya? judi online pakai ini kan karena itu mestinya ditutup malah dilindungi, nggak terjadi. Pasti ada pembiaran itu. Nah, tinggal siapa yang termasuk dalam pembiaran itu aparatnya macam-macam. Dan itu sudah dipenyidik belum Pak? Apanya itu? Pola-pola itu semua? Sudah. Ya Sekarang mungkin penyidik akan mendalami terus, mudah-mudahan ya itu tadi semua unsur-unsur mau TPPU-nya, korupsinya, gratifikasinya, perjudiannya sendiri, itu semua dilacak sehingga siapa. Dan sudah dilacak dong Pak pasti Pak? Sudah pasti. Ya. Tinggal mungkin belum diumumkan. Eksekusi itu Pak. Sudah, sebagian kan sudah ditetapkan tersangka dan sebagainya. Cuman kita nggak ngerti sejauh mana kok masih tidak dibuka. Jadi harapannya benar-benar tuntas ya Pak, sehingga tidak ada lagi judi online, khususnya tidak ada lagi pencucian uang di dalam judi online tersebut ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Pak Arianto terima kasih Pak. Bu Yanti terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke.